Ya, subhana rabbiyal a'la. Mas Dimas tolong dinotis ya, pertemuan berikutnya saya bawa materi PowerPoint ya, supaya nanti bisa kelihatan. Kita sudah siapkan kok, ada gambar, ada apa, jadi bisa lebih kelihatan. Ini yang kedua, ini satu. Yang kedua, depannya sama sampai sini, ditambahkan wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke. Yang ketiga, ini agak lebih panjang tapi lebih dalam. Subhana nakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Saya bantu dengan bacaan supaya nanti bisa memudahkan memahami apa yang saya tuliskan. Oke. Saya yakin semua sudah mengetahui ini, tapi poinnya adalah apakah membacanya juga dengan rasa untuk memahaminya. Apa maksudnya? Baik. Subhana rabbiyal a'la. Subhan, apa itu artinya subhan? Subhanallah itu apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah itu apa? Subhanallah. Okay. Subhan tidak disebutkan dalam Al-Quran atau bahkan bahasa Arab standar kecuali menunjuk pada satu keadaan, sifat atau sikap yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Jadi kalau ada sesuatu ungkapan, keadaan, perilaku yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, itu orang Arab mengatakan subhanallah. Misal, dalam keyakinan kita sebagai muslim, dan hebatnya ini didialogkan secara rasional dalam Al-Quran. Tuhan itu mesti tunggal, ya, dan kalimatnya dasar harus beda dengan yang bukan Tuhan. Standar, laisa kamitslihi syai'. Jadi disebut Tuhan tuh karena memang punya perbedaan dengan yang bukan Tuhan. Dan itu harus 100% beda. Ya, 100% different, nggak boleh sama. Kalau sama berarti ada bagian tertentu yang bisa jadi Tuhan bagi yang lainnya. Baik. Jadi dari logika ini logis ya. Oke, kalau manusia itu melahirkan, Tuhan boleh nggak melahirkan? Nggak boleh, kan harus beda. Kalau manusia berpasangan, Tuhan boleh nggak? Tidak. Kalau manusia punya anak, Tuhan tidak kan? Baik, nah, itu kan logika sederhana ya. Nah, nanti dialognya banyak dan tajam sekali di dalam Al-Quran. Lalu ada orang mengatakan begini, Tuhan punya anak. Nah, dalam keyakinan kita, orang Islam, dan didukung dengan nilai logikanya, kan mesti beda Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Maka ketika ada orang mengatakan, Tuhan punya anak, wa qalu ittakhadallahu walada. Ada orang berkata, Tuhan itu punya anak. Maka disoal oleh Quran. Sebelum disoal itu kalimat pertamanya subhana. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116. Paling kiri di pertengahan di mushaf. Quran surah kedua ayat 116. Ya, ayat 116 itu setelah 115 sebelum 117. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Tuhan itu punya anak. Kan? Nah, nanti hal pertama sebelum diungkap dan didialogkan secara rasional, itu kalimat pertamanya subhana. Oh, nggak tepat. Nggak mungkin Tuhan punya sifat yang sama dengan makhluk. Kalau punya sifat yang sama, nanti setiap makhluk dipertuhankan. Makanya dialognya nanti jadi panjang. Ya, kenapa kok yang ini dipertuhankan, yang lain tidak? Oh, karena yang ini lahirnya tanpa ayah. Oh, Adam lebih hebat tanpa ayah, tanpa ibu. Kenapa nggak jadi Tuhan? Kalau yang ini menghidupkan yang mati, Ibrahim lebih hebat, menghidupkannya dicincang dulu, terus dipisah di beberapa bukit, dipanggil dengan kalimat yang sama dengan nama Allah, nyatu lagi. Kenapa Ibrahim yang lebih hebat gak jadi Tuhan? Terus dicari sampai akalnya berpikir. Tapi setelah itu pun gak dipaksa. Lakum dinukum. Itulah indahnya Islam. La ikraha. Di Islam itu gak perlu dipaksa, dijelaskan secara sempurna dan bertanggung jawab dengan penjelasan itu. Makanya kelembutan tuh panjang di Islam itu, ya. Dan pengetahuan itu jadi bagian paling dasar. Jadi kalau ada orang masuk Islam jadi kasar, itu pasti ada yang salah dengan keislamannya. Ya, suami itu sepanjang Muslim pasti akan lahir sifat-sifat kebaikan dalam dirinya. Nah, demikian istri juga sepanjang seorang Muslimah itu pasti akan lahir kelembutan dalam dirinya. Karena ajaran di Quran itu tidak ada nilai-nilai yang mengantarkan pada penyimpangan dari fitrah manusia.